Apa pentingnya akuntansi untuk UMKM? Apa itu UMKM? Usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pajak UMKM, PP 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tarif pajak UMKM adalah 0,5% dari jumlah peredaran bruto 1 tahun. Batasan waktu penggunaan PP 23 tahun 2018. A. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi. B. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV atau firma. C. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT. Pentingnya penerapan akuntansi secara digital. Pertama, data yang diperoleh akurat dan real-time. Kedua, penyimpanan data lebih aman. Ketiga, hasil penjualan dapat mudah diketahui. Keempat, mengurangi human error seperti salah hitung dan lain-lain. Penerapan akuntansi secara baik bagi UMKM dapat menghindarkan dari kebangkrutan karena keuangan dapat tertata dengan baik. Tutorial penggunaan aplikasi akuntansi UKM. Aplikasi akuntansi UKM merupakan aplikasi keuangan sederhana yang dapat digunakan oleh pelaku usaha kecil menengah yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Setelah aplikasi diunduh, tampilan yang akan pertama kali kita dapati adalah pengguna akan diarahkan untuk mengisi data pengaturan perusahaan, mulai dari input nama usaha, alamat, nomor telepon, dan email. Sebagai contoh, kita dapat mengisi data sebagai berikut. Setelah melakukan pengaturan perusahaan, akan muncul tampilan jurnal yang nantinya akan menampilkan transaksi-transaksi yang telah kita input. Sebelum itu, apa saja sih fitur-fitur aplikasi akuntansi UKM ini? Aplikasi akuntansi UKM memiliki banyak fitur, contohnya jurnal, laporan, pengaturan, kalkulator, bantuan, tentang, dan donasi. Yang pertama adalah menu jurnal. Pada menu jurnal akan terdapat dua icon yang digunakan untuk menginput jurnal. Icon pertama digunakan untuk pengguna yang terlebih dahulu mempelajari atau memiliki pemahaman akuntansi. Dan pada icon pertama ini, penjurnalan menggunakan akun standar seperti pada pencatatan akuntansi biasa. Sedangkan icon kedua digunakan untuk pengguna yang masih awam, sehingga hanya perlu melakukan input data secara sederhana, yaitu hanya perlu input pemasukan dan pengeluaran, serta mengkategorikannya tanpa perlu memusingkan akun yang harus digunakan. Kemudahan dari aplikasi ini adalah pengguna hanya perlu menginput jurnal. Setelah itu, untuk laporan keuangan akan secara otomatis diproses oleh aplikasi ini. Menu yang kedua adalah laporan, terdiri dari submenu jurnal untuk menampilkan laporan rekapitulasi jurnal yang telah kita input pada menu jurnal. Submenu buku besar berisi laporan berbentuk buku besar. Submenu laporan laba rugi berbentuk laporan laba rugi. Submenu neraca untuk laporan berbentuk neraca. Submenu periode, pada bagian periode mana kita dapat mengelompokkan data sesuai dengan periode. Submenu laporan data utang untuk laporan data utang. Submenu piutang untuk laporan data piutang. Submenu ekspor Excel untuk mengekspor Excel sehingga kita dapat membukanya di komputer maupun laptop. Submenu SPT PPHOP, pengguna dapat membuat SPT PPHOP tahunan dengan cara mengklik submenu SPT PPHOP. Aplikasi ini akan secara otomatis membuat file SPT berbentuk file Excel secara lengkap beserta lampiran sesuai data yang telah kita input. Hasilnya akan tersimpan pada penyimpanan internal aplikasi akuntansi UKM. Menu yang ketiga adalah menu pengaturan. Di dalam menu pengaturan terdapat pengaturan perusahaan, pengaturan modal awal, pengaturan kode rekening, pengingat, keamanan, backup, restore, sinkronisasi data Google G Drive, dan reset. Di dalam menu pengaturan perusahaan, kita dapat mengganti nama, alamat, telepon, maupun email.
Di dalam pengaturan saldo awal, kita dapat memperkirakan berapa saldo awal yang akan kita isi. Di dalam pengaturan kode rekening, kita dapat menambah dan mengubah kode rekening. Di dalam submenu keamanan, dapat mengamankan aplikasi dengan menggunakan kata sandi. Kita juga dapat membackup database dan akan tersimpan dalam folder memori akuntansi AKM. Contoh input transaksi. 1 Agustus melakukan pembelian persediaan berupa 10 dus kopi sebesar 10 juta secara kredit. Untuk contoh inputnya, kita memakai icon kedua. Pertama, kita atur tanggal transaksi. Kemudian, kita kategorikan transaksi. Setelah itu, dipilih diterima dari. Kemudian, pilih simpan ke. Langkah terakhir, input keterangan atau nama transaksi dan input nilai nominal. Jika kita menggunakan icon pertama, maka kita harus menentukan akun dan debit kreditnya. Contoh input transaksi yang kedua, pada tanggal 3 Agustus melakukan penjualan kopi sebanyak 200 gelas kopi, seharga Rp20.000 per gelas, dibayar secara tunai. Contoh input transaksi yang ketiga, pada tanggal 5 Agustus melakukan pembelian kursi untuk mempercantik kafe sebanyak 10 buah. Harganya Rp100.000 per unit secara tunai. Contoh input transaksi yang keempat, pada tanggal 6 Agustus melakukan penjualan 100 gelas kopi seharga Rp20.000 per gelas, penjualan secara kredit. Contoh input transaksi yang kelima, pada tanggal 7 Agustus melunasi utang dagang pembelian persediaan pada tanggal 1 Agustus. Contoh input transaksi yang keenam, pada tanggal 10 Agustus terdapat tempat yang masih kosong di area kafe. Tempat tersebut disewakan untuk menjual rokok elektrik. Harga sewa 10 juta per tahun. Contoh input transaksi yang ketujuh, pada tanggal 15 Agustus melakukan pinjaman kepada bank dengan nilai nominal 20 juta, bunga nominal 10% selama 4 tahun. Bunga dibayar per 15 Agustus. Contoh input transaksi yang ke-8, pada tanggal 20 Agustus menerima pembayaran piutang pelanggan sebesar 2 juta atas transaksi tanggal 5 Agustus.
Contoh input transaksi yang ke-9, pada tanggal 26 Agustus dibayar gaji pegawai untuk bulan Agustus sejumlah 5 juta. Dan berikut adalah contoh laporannya.